Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Benarkan saya Muhammad Hariri dari SMP Islam Raden Paku, peserta BITS 1 tahun 2025 dari LPTK UIN Sunan Ampel Surabaya. Materi yang akan saya bahas yakni iman kepada Nabi dan Rasul, dan saya akan membuat video pembelajaran. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu ya. Istidah dan doa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma iftah lana hikmatak wanshur alaina rahmatak min khaza'ini rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Maliku, Ya Qudus, Ya Salamu, Ya Mu'min, Ya Muhaimin, Ya Aziz, Ya Jabbar, Ya Mutakabbir, Ya Khaliqu, Ya Bari, Ya Musawwir, Ya Ghaffar, Ya Qahharu, Ya Wahhab, Ya Razzaqu, Ya Fattah, Ya Alimu, Ya Khabir, Ya Basiru, Ya Hafiz, Ya Rafi'u, Ya Mu'iz, Ya Mudillu, Ya Sami, Ya Basiru, Ya Hakam, Ya Adlu, Ya Latifu, Ya Khabiru, Ya Halim, Ya Azimu, Ya Ghafur, Ya Syakuru, Ya Ari, Ya Kabiru, Ya Hafiz, Ya Muqitu, Ya Hasib, Ya Jalilu, Ya Karim, Ya Rafi'u, Ya Mujib, Ya Wasi'u, Ya Hakim, Ya Wadudu, Ya Majid, Ya Baisu, Ya Syahid, Ya Haqqu, Ya Wakilu, Ya Qawiyu, Ya Matin, Ya Waliyu, Ya Hamid, Ya Musidu, Ya Mubdi, Ya Mu'idu, Ya Munib, Ya Munitu, Ya Hayyu, Ya Qayyum, Ya Wajid, Ya Majidu, Ya Walid, Ya Ahadu, Ya Samad, Ya Qadir, Ya Muqtadir, Ya Muqaddim, Ya Mu'akhir, Ya Awwalu, Ya Akhir, Ya Dhahiru, Ya Batin, Ya Wali, Ya Muta'alli, Ya Barru, Ya Tawwabu, Ya Muntaqimu, Ya Afu, Ya Raufu, Ya Malikal Mulk, Ya Dzul Jalali wal Ikram, Ya Musidu, Ya Jami, Ya Ghaniyu, Ya Mughni, Ya Mani'u, Ya Darru, Ya Nafi'u, Ya
bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Lanjut ke profil Pancasila. Dan bukalah matamu, saatnya meraih mimpimu. Arahkan pandangan ke depan, Tuhan kan menuntunmu. Sadarilah masa berganti, tantangan kan kita hadapi. Bergandeng tangan untuk negeri, era kita menanti berseri. Kita belajar Pancasila, kita bernafas darah sila-silanya. Kita belajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Bersatu dalam perbedaan, berpegang tangan dan berlari. Singkirkan egomu, oh kawan, demi negeri ini. Jadilah generasi emas, cerdas bergerak ke hidup kita. Berjuang dan harus berani, kita terus torehkan prestasi. Kita belajar Pancasila, kita bernafas darah sila-silanya. Kita belajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Kita belajar Pancasila, kita bernafas darah sila-silanya. Kita belajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Silakan duduk kembali. Sebelum dimulai materi, saya mau tanya, rukun iman itu ada berapa? Iman kepada Nabi dan Rasul. Iman yang berapa? Keempat. Saya mau tanya lagi, Rasul itu siapa? Bulan. Rasul adalah utusan Bulan. Siapa Nabi yang dikasih mukjizat tongkat oleh Allah? Nabi Musa. Ya, itu ya. Jadi langsung masuk ke materi hari ini tentang iman kepada Nabi dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa melakukan yang mana kepada ini masuk pada iman kepada Nabi. Tujuan pembelajaran dari materi ini adalah pertama, memahami pengertian Rasulullah, memahami perbedaan Nabi dan Rasulullah, memahami nama regulasi, dan
Untuk daftar isi yang pertama yang pengertian Nabi dan Rasul, yang kedua perbedaan Nabi dan Rasul, yang ketiga Nabi dan Rasul yang berazmi, yang keempat Nabi dan Rasul, yang kelima. Jadi anak-anak sekalian, apa sih pengertian dari Nabi dan Rasul? Pertama, pengertian iman kepada Nabi dan Rasul. Iman kepada Nabi dan Rasul adalah salah satu iman yang mewajibkan umat Islam ini bahwa Allah mengutus Nabi dan Rasulnya untuk menyampaikan wahyu kepada dan selanjutnya adalah perbedaan Nabi dan Rasul. Apa sih perbedaan Nabi dan Rasul? Untuk Nabi adalah orang yang dipilih oleh Allah untuk menerima wahyu, tetapi tidak menyampaikan wahyu Allah kepada umat. Itu adalah isi dari orang Nabi. Sedangkan untuk Rasul, Rasul sendiri adalah Nabi yang diberikan oleh Allah untuk menyampaikan wahyu dan mengajak umatnya untuk menyampaikan. Jadi pada intinya adalah kalau Nabi itu orang yang diberi oleh Allah, tetapi tidak menyampaikan wahyu tersebut kepada, sedangkan Rasul diberi wahyu oleh Allah dan untuk disampaikan kepada umat. Itu adalah Nabi dan Rasul. Nabi dan Rasul berasmi. Nabi dan Rasul asmi ini adalah nabi-nabi yang memiliki kekuatan, kesabaran, dan ketabahan yang luar biasa dalam menghadapi ujian dan tantangan yang sama. Itu adalah yang merupakan Nabi dan Rasul yang belum asmi. Jadi nabi-nabi pilihan yang dipilih oleh Allah yang mereka memiliki suatu kekuatan, kesabaran, dan ketabahan yang luar biasa. Siapa sih Rasul yang dipilih oleh Allah atau Rasul asmi? Yang pertama adalah Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh alaihissalam ini adalah Nabi yang telah membuat kapal dan diisi oleh umatnya, dan Nabi Nuh juga kepada Allah sehingga Allah menurunkan di padang dan umat-umat Nabi Nuh termasuk Nabi Nuh itu orang yang disebutkan oleh. Yang kedua adalah Nabi Ibrahim. Siapa yang Nabi Ibrahim? Nabi Ibrahim adalah nabi-nabi yang menunjukkan berhala umat Quraisy, di mana Nabi Ibrahim pada waktu itu disiksa sehingga dimasukkan ke api neraka. Tetapi oleh Allah Nabi tersebut tidak menjadikan panas, tapi menjadikan Nabi Musa. Siapa Nabi Musa? Nabi yang dikarunia oleh Allah mujizat tongkat yang bisa membelah. Nabi Isa, Nabi yang sebelum Nabi Muhammad yang diberikan kekuatan oleh Allah atau diberikan mujizat oleh Allah bisa menyembuhkan orang. Sedangkan Nabi yang terakhir adalah Nabi Muhammad, di mana Nabi Muhammad ini adalah Nabi kita semua. Nabi Muhammad diberi mujizat oleh Allah yaitu buka dan bisa membelah. Nabi Muhammad ini adalah Nabi yang paling sabar, Nabi yang paling ikhlas, Nabi yang nanti memberikan syafaat kepada kita nanti dari sampai surga. Dia berkata syafaat di untuk umat pelaku dosa. Selanjutnya adalah tugas Nabi dan Rasul. Apa sih tugas Nabi dan Rasul? Yang pertama adalah menyampaikan wahyu dari Allah kepada umat manusia. Jadi ketika Nabi mendapatkan wahyu dari Allah, disampaikan kepada manusia untuk kalau toh diperintah harus dilakukan, kalau toh dilarang harus ditinggalkan. Selanjutnya adalah memberi teladan hidup yang baik. Jadi para Nabi dan Rasul itu adalah orang-orang yang terpilih sehingga mereka dijadikan oleh Allah sebagai teladan. Karena ayat Al-Quran apa pula dari Islam apa tidak Rasul dan itu juga mengajak umat untuk menyembah Allah, jadi meninggalkan berhala, mengajak umat untuk juga menjadi pembimbing dalam kebenaran dan juga adalah tugas Nabi dan Rasul. Jadi pada intinya adalah kewajiban kita sebagai umat Islam terhadap Rasul adalah ini dengan penuh keyakinan bahwa kita memiliki Nabi dan Rasul untuk dijadikan dihormati dan mencintai Nabi dan Rasul karena mereka sudah mencintai menerangkan akhlak dan perilaku dengan tujuan adalah kita terselamatkan dari api, membaca dan belajar kisah Nabi dan Rasul sehingga kita tahu dan kita bisa meniru
bagaimana tingkah laku Nabi dan Rasul. Jadi kesimpulannya adalah iman kepada Nabi dan Rasul adalah iman yang ini yang kita Rasul. Mereka adalah utusan Allah yang menyampaikan wahyu dan menjadi teladan itu juga. Bisa berjuang dan amal mulia pada Nabi dan Rasul, memberikan pelajaran berkata tentang kesabaran dan ketaatan kepada Allah. Sebagai umat Islam, kita wajib mencintai, menghormati dan meladani mereka dalam kehidupan. Jadi itu adalah kesimpulan dari pembahasan kita pada kali ini. Terima kasih. Semoga kita mendapatkan pelajaran dari apa yang kita pelajari tadi tentang iman kepada Nabi dan Rasul, dan kita bisa mencontoh suri teladan Nabi dan Rasul untuk diamalkan kepada kita sehari-hari. Akhirnya, bila itu saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi ya tentang materi iman kepada Nabi dan Rasul. Langsung ya, saat ini Bapak ngasih tugas ke kalian, sudah terbentuk kelompok. Di situ ada kertas putih, silahkan diskusi dengan kelompoknya. Nanti ada perwakilan siswa yang maju ke depan menyimpulkan tentang diskusi tersebut. Saya kasih waktu 5 menit untuk mengerjakan diskusi tersebut. Silakan. Yang sudah selesai bisa nanti angkat tangan. Nanti saya suruh maju untuk membahas sedikit tentang Nabi dan Rasul. Jadi bisa dijelaskan Nabi itu siapa, Rasul itu siapa, mujizatnya itu apa saja, Nabi Ulul Azmi itu siapa saja. Itu diskusi kelompok ya. Oke, waktu sudah habis. Untuk kelompok yang berdiskusi pertama adalah kelompoknya Saskia dan teman-teman. Dibacakan hasilnya. Perwakilan tidak apa-apa, yang perempuan. Ayo maju. Sebisanya. Ayo Saskia. Tidak apa-apa, ayo. Ayo Saskia. Iya maju, sini, sini. Nabi dan Rasul adalah utusan Allah yang bertugas memberikan arah untuk umat Islam agar tetap pada jalan Allah. Ada juga Nabi dan Rasul Ulul Azmi, yaitu Nabi dan Rasul yang diberi ketabahan dan kesabaran kita dalam menghadapi ujian. Oke, dari kelompoknya Sanjia bisa dibacakan, silahkan. Sanjia, bacakan dia. Oh nggak apa-apa yuk. Kelas 9. Perwakilan ya, nggak apa-apa. Karena semua nggak apa-apa, perwakilan aja. Ayo kelas 9. Nabi adalah orang yang dipilih Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menerima wahyu, tapi wahyunya untuk dirinya sendiri. Sedangkan Rasul adalah orang yang menerima wahyu untuk disampaikan ke umatnya. Ada juga Rasulullah Azmi, yaitu Nabi Nuh alaihissalam, Nabi Muhammad, Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Musa alaihissalam, Nabi Isa alaihissalam, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Oke, itu tadi dari kelompoknya Sabda dan Sanjia kawan-kawan. Selanjutnya kelompok yang ketiga ya, kelompoknya Wulan, kelompoknya Safa, Balita dan Adit dan Hizam. Silakan perwakilan bisa maju. Ayo, Safa, yang keras. Safa, ayo. Ini. Rasul adalah yang mendapatkan wahyu dari Allah dan ditujukan untuk umatnya. Pengertian Rasul menurut ensiklopedia, Rasul jamaknya adalah Rusul, berarti utusan atau duta. Terima kasih. Itu dari kelompoknya Safa dan kawan-kawan. Kasih itu. Kan kelompoknya Niken, Sinta, Juan, Firman dan Danu bisa diwakili oleh Niken. Kalau Nabi hanya ditugaskan oleh Allah untuk menerima wahyu, tapi tidak disampaikan ke umatnya. Kalau Rasul ditugaskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menyampaikan wahyu kepada umatnya. Terima kasih. Kalau kita ambil kesimpulan ya untuk materi hari ini ya tentang Nabi dan Rasul, sebelum nanti mengerjakan individu ya. Di sini, ini ya perbedaan Nabi dan Rasul itu terletak pada sama-sama menerima wahyu, ya, sama-sama menerima wahyu. Tapi Nabi itu tidak menyampaikan, tapi untuk dirinya sendiri. Kalau Rasul untuk dirinya sendiri juga disampaikan kepada umatnya. Itu adalah tentang Nabi dan Rasul. Terus Nabi dan Ulul Azmi itu adalah orang-orang terpilih. Rasul yang terpilih cuma ada 5. Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa dan Nabi Muhammad. Ini orang-orang terpilih. Begitu juga Nabi yang dikasih wahyu oleh Allah. Bukan. Al-Quran Nabi Muhammad, Injil Nabi Isa. Ini dikasih kitab oleh Allah 4 Nabi, 4 Rasul. Al-Quran Nabi Muhammad, Injil Nabi Isa, Taurat Nabi terus Nabi Daud, Zabur Nabi Daud. Nah, itu adalah kesimpulan dari materi hari ini. Sekarang di kertas putih kerjakan LPD yang sudah selesai bisa dikumpulkan. Nanti saya kasih nilai. Ada 1, 2, 3, 4, 5. Silakan dijawab. Oke, waktu mengerjakan sudah habis ya. Nanti kita bahas bersama-sama. Setelah kita bahas, dikumpulkan ya. Nomor 1, iman kepada Rasul termasuk iman yang keberapa? Apa yang dimaksud dengan iman kepada Rasul? Mengapa kita harus beriman kepada Rasulullah? Karena mereka adalah orang yang dipilih yang beriman kepada umatnya. Misalnya pada umat. Nah, bagaimana cara kita beriman kepada Rasulullah? Dengan cara mencontoh. Terus apa keutamaan dari beriman kepada Rasulullah? Menjadikan umatnya orang-orang yang mencontoh daripada Rasul-Rasul Allah. Itu adalah jawaban dari itu. Oke, sekarang bisa dikumpulkan di saya. Silakan untuk pekerjaannya. Kumpulkan. Oke, terima kasih. Terima kasih. Yuk, dikumpulkan. Oke, terima kasih.
Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Oke, jawaban dari kalian sudah Bapak terima. Nanti dinilai itu tadi ya, dari iman dan Rasul. Pada intinya adalah kita harus percaya bahwasanya Rasul dan Nabi itu adalah salah satu utusan dari Allah yang memberikan kita suri tauladan. Bahkan Nabi Muhammad sendiri itu adalah Nabi yang berani memberi syafaat kepada kita. Sampai-sampai Nabi berkata, syafaatku untuk umatku siapapun itu, bahkan pelaku dosa besar akan disyafaati oleh Nabi Muhammad SAW. Sekian pembelajaran untuk hari ini terkait materi iman kepada Nabi dan Rasul. Mudah-mudahan bisa bermanfaat kepada kalian. Dan akhirnya mari kita tutup pembelajaran hari ini dengan baca doa kafaratul majlis. Istidah dan doaan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih untuk minggu depan. Mudah-mudahan kita selalu diberi kesehatan oleh Allah sehingga bisa bertemu kembali. Tetap semangat, selalu tersenyum, ingat moto, selalulah belajar karena ilmu itu yang akan menuntun kalian dimanapun kalian berada. Terima kasih. Saya akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.